saya ingin menyampaikan dua hal penting. Dua hal penting ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikatkan? Pilih. Setuju? Akan kita lakukan segera, maksimal 3 bulan akan kita selesaikan. Siapa setuju? 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Siapa yang setuju tunjuk jari. Ya. Belok sini biar kelihatan. Yang kedua ada permintaan jembatan dari Batam ke Bintan, betul? Siapa setuju itu dibangun? Oh, setuju semuanya. Minggu depan akan saya kirimkan tim untuk cek secepat-cepatnya sehingga nantinya detail engineering segera bisa dibuat, ya. Siapa yang setuju jembatan Batam Bintan tunjuk jari. Baik. Nah. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja bagaimana ya gejolak konflik yang ada di Rempang itu begitu ya. Bahkan Jokowi pernah janjikan sertifikat tanah kampung tua Batam pada 2019. Wow, ada apa begitu kan? Janji hanya sekedar janji ya, realisasi 0% begitu kan? Bisa saja begitu kan? Kita lihat saja bagaimana konflik yang ada hari ini begitu kan ya, terkait dengan Rempang di situ begitu kan ya. Apakah ini sekedar hanya investasi atau apa begitu kan ya? Ujung-ujungnya ya hak rakyat di situ begitu ya. Dan bahkan di satu sisi menghabiskan dana berapa triliun di situ begitu ya. Karena itu luas berapa hektar coba begitu. Jadi artinya selama ini melihat realitas dan perkembangannya seolah-olah ya Pak Jokowi mengatakan ya ini kan masalahnya masa presiden harus menyelesaikan ini, katanya begitu. Seolah-olah kan cuci tangan di situ begitu kan. Seharusnya kan peran penting dari ini adalah presiden turun tangan ke bawah, bagaimana berbicara tentang rakyat, berbicara keinginan rakyat di situ begitu kan. Kok beda ya penanganan Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi begitu kan. Presiden Jokowi lebih menitik beratkan lebih kepada investasi lah begitu kan. Tetapi kalau Anies Baswedan lebih kepada rembuk rakyat di situ ya. Berbicara yang kita hadapi adalah rakyat begitu kan ya. Kalau rakyat berkeinginan seperti itu misalnya bisa saja ganti ruginya berapa kan begitu logikanya begitu ya. Padahal itu sudah puluhan tahun ya orang-orang tinggal di situ katanya begitu ya. Tetapi inilah politik kita begitu kan ya, semakin banyak penguasa dan kepentingan oligarki semakin pula ya banyak juga ya orang-orang yang kemudian ketika pemilihan presiden banyak yang mendukungnya begitu kan ya. Artinya para calon-calon presiden bisa dikendalikan para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu ya. Bahkan Jokowi pernah janjikan sertifikat tanah kampung tua Batam pada 2019. Janji hanya sebatas janji. Janji sebatas janji seperti yang sudah-sudah ya katanya. Ada peribahasa, habis manis ya sepah dibuang. Janji mensertifikasi tanah katanya begitu. Banyak janji-janji nggak ada yang ditepatin begitu ya. Gimana begitu kan ya? Ini yang berkomentar ini centang biru semua begitu. Janji hanya tinggallah janji begitu. Bahkan ya siapa bilang nggak dipenuhi katanya. 3 kampung tua di Batam dapat sertifikat ya ini. Ya ada yang dapat dan ada yang tidak, mungkin seperti itulah begitu kan ya. Bahkan udah terbiasa berbohong dan ingkar janji seumur hidup, dicap sebagai tukang bohong ya. Ini kritikan-kritikan dari netizen di situ begitu kan ya. Melihat hal ini ya tidak hanya di masyarakat Batam dan sebagainya begitu, seluruh Indonesia begitu. Kalau kita lihat masih banyak orang yang kemudian belum punya begitu kan ya sertifikat tanah dan sebagainya begitu kan.
Tetapi apakah ini akan menjadi sebuah janji Pak Jokowi? Jelas di situ begitu masyarakat ya akan menerima, akan menagih janji itu begitu kan ya. Karena pada akhirnya kita tahu sendiri bahwa Pak Jokowi itu sebagai kepala negara harus begitu kan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditepatin di situ begitu. Jokowi bahkan berjanji proses sertifikat dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Artikel yang salin ini tidak semuanya Pak Jokowi, tapi kalau Anda membuka dan membacanya, kira-kira yang namanya janji politik itu memang harus dipenuhi ya. Janjilah tinggal janji. Bagaimana kalau hanya janji tinggal janji begitu kan? Ya ini kan kacau begitu kan ya. Sedangkan masyarakat yang masih belum punya sertifikat di situ kan masih banyak sebenarnya begitu ya. Tidak hanya di Batam, tidak hanya di maaf ya di tanah kampung tua Batam begitu kan. Tidak hanya di situ begitu. Yang lain juga banyak begitu. Saya kira seperti itu begitu ya. Maka dari sinilah yang kemudian peran Pak Jokowi di detik-detik akhir itu harus memberikan kontribusi besar terhadap bangsa kita, terhadap rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Bahkan Jokowi pernah janjikan sertifikat tanah kampung tua Batam pada 2019 ya. Sampai sekarang apakah tercapai atau tidak begitu kan. Sampai ya menjadi kericuhan yang sangat luar biasa begitu. Konflik agraria di Pulau Rempang, Batam menyelimuti rencana pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Ya, polemik kepemilikan tanah jadi pemicu konflik berujung kericuhan di lapangan. Bahkan ya tak hanya itu ya, ribuan warga yang mayoritas tinggal di kampung tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang ya Batam. Mereka berjuang mempertahankan tanah yang ditempati secara turun-temurun ya sejak Indonesia belum merdeka. Katanya begitu. Wah, ada apa begitu kan ya? Ini kan sejak belum merdeka begitu. Ya bahkan ratusan tahun sudah begitu kan. Kok sekarang tiba-tiba mau digusur atau apa begitu kan ya? Ini kan menjadi gejolak yang sangat luar biasa begitu ya. Lihat saja begitu kan, ya ini perbandingan saja yang ada di Madura begitu ya. Ada sawah-sawah yang masih belum ya jelas kepemilikannya mereka begitu. Tapi kan sudah ratusan tahun dia bekerja di situ begitu ya. Sudah turun-temurun begitu kan. Walaupun tidak ada sertifikatnya sama sekali begitu kan ya. Apalagi rumah-rumah itu ada yang belum di pedesaan itu masih belum ada sertifikatnya begitu kan. Bagaimana jadinya kalau sawah-sawah itu diklaim begitu kan ya dari orang-orang begitu kan, wah itu bisa kaya begitu kan ya, karena orang Madura sendiri kalau sawah itu tidak punya sertifikat jelas di situ, tapi ya mencari menanam padi, menanam singkong, menanam apa-apun begitu di situ ya di sawah itu dan bahkan ratusan tahun di situ begitu ya. Ya sewaktu-waktu bisa saja itu menjadi dampak begitu kan. Maka harus hati-hati di sini begitu ya. Tergantung siapa presidennya begitu ya. Kalau presidennya begitu dekat dengan para oligarki bisa saja begitu kan ya. Kita tunggu saja begitu ya. Melansir dari antara 2003 ya, pada 23 Agustus ya, Kepala Badan Pengusahaan ya, PP Batam Muhammad Rudi ya sempat berjanji membahas ya, status 16 kampung tua di Rempang dan di pemerintah pusat. Yang dituntut Ibu adalah status 16 lokasi kampung tua yang harus dikeluarkan untuk berkembang investasi ya, yang kami sampaikan kepada pemerintah pusat ya. Bahkan di satu sisi di tengah ramai penolakan relokasi masyarakat kampung tua itu, Presiden Jokowi pernah menyampaikan janji kampanye Pilpres 2019 ya lalu di Batam. Bagaimana dengan janji mereka begitu ya? Saat itu Jokowi berstatus calon presiden nomor urut 1 menjanjikan sertifikasi ya bagi kampung tua yang selama ini ya statusnya ya tanahnya masih tumpang tindih. Jadi saya ingin sampaikan dua hal penting. Yang pertama mengenai sertifikat, pembuatan sertifikat kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikasi, kata Jokowi saat melakukan orasi politik di kompleks stadion ya Temenggung ya. Abdul Jamal. Jokowi bahkan berjanji proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Bahkan saat itu tercatat ada sekitar 37 titik ya kampung tua Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak ya tumpang tindih bahkan sengketa. Bahkan di satu sisi orasi politik Jokowi kompleks di stadion besar di Batam mendapatkan antusias masyarakat. Saat itu berperan tokoh itu hadir stadion tersebut ya
Bahkan diantaranya Ketua TKN Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Muldoko, Ketua Umum PB Yusril Yesa Mahendra, dan Ketua Umum Kadin ya Indonesia Rosan Roslani. Ya, kita lihat saja di situ dan pada akhirnya apa yang terjadi, coba bayangkan ya. Sampai hari ini begitu kan menjadi spekulasi di situ begitu. Bayangkan begitu. Gimana hak rakyat di situ kan? Kita lihat saja begitu kan ya. Dan bahkan di satu sisi melihat dari perkembangan ini, wah ini banyak yang kemudian menjadi gejolak yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya, untuk membereskan ini saja begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana nasib bangsa kita, negara-negara kita begitu kan ya, rakyat itu sendiri begitu kan. Tapi yang jelas kalau memang ini ada sesuatu gejolak besar ya, yang menjadi pertanggungjawaban nanti ya itu adalah Pak Jokowi begitu kan ya. Apakah ini janji hanya sekedar janji begitu kan? Janji manis begitu kan? Ya itulah, maka kemudian jangan tertipu pada orang-orang yang punya banyak janji begitu kan. Janji inilah, janji itulah, setelah terpilih lupa begitu kan. Banyak ya hal-hal seperti itu, apalagi caleg-caleg seperti ini begitu kan ya. Ini sekelas presiden loh begitu ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.